Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih terus diberikan kesehatan ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah mikrobiologi ya. Pada pagi hari ini kita masuk di pertemuan ke-10 mata kuliah mikrobiologi yang akan membahas mengenai fungi atau jamur atau cendawan ya. Di mana fungi, jamur atau cendawan ini merupakan salah satu mikroorganisme yang berperan besar baik yang menguntungkan maupun yang merugikan pada kehidupan, baik itu pada manusia, hewan, maupun pada tumbuhan khususnya ya. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas ya mengenai fungi, jamur atau cendawan ya. Saya ingatkan untuk menonton video pertemuan 10 ini dari awal hingga selesai tanpa skip ya. Karena seperti biasa minggu depan kita akan melaksanakan kuis mengenai materi pertemuan 10 yaitu fungi, jamur atau cendawan ya. Jadi saya harapkan mahasiswa mencatat poin-poin penting yang ada pada video pertemuan maupun yang diutarakan secara lisan ya. Karena soal kuis tidak jauh dari yang ada pada pertemuan ke-10, materi pada pertemuan ke-10 pada pagi hari ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk di sasaran pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pertemuan ke-10 pada pagi hari ini ya. Kita akan membahas 3 sasaran pembelajaran ya. Yang pertama yaitu mengenai definisi, kemudian klasifikasi, dan yang ketiga yaitu bioekologi. Kita akan membahas mengenai definisi, klasifikasi, bioekologi, jamur atau cendawan atau fungi ya. Sekedar informasi bahwa kata fungi ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya. Tapi orang Indonesia sebagian besar menyebutkan kata fungi ini tetap sama dengan tulisannya yaitu fungi. Tapi ada juga yang membaca kata fungi ini menjadi kata fungi ya. Tapi sebenarnya baik fungi maupun fungi sebenarnya tujuannya sama ya, mengenai kita membahas mengenai jamur. Jadi tidak ada masalah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu yang ingin saya tanyakan, apakah kalian pernah melihat jamur yang tumbuh pada pohon ataukah pada kayu yang lapuk ya? Apakah jamur itu termasuk ke dalam tumbuhan atau bukan? Ternyata jamur itu dia bukan termasuk dalam tumbuhan ya, dia tidak masuk di kingdom Plantae. Karena beberapa sifat-sifat tumbuhan tidak dimiliki oleh jamur ya. Seperti misalnya sifat tumbuhan yang dapat melakukan atau dapat menghasilkan makanan sendiri atau bersifat autotrof ya. Sedangkan jamur dia tidak dapat membuat makanannya sendiri ya. Sehingga ini hanya salah satunya ya. Jadi dia tidak bisa digolongkan ke dalam tumbuhan ya. Sehingga jamur ini dia terdapat ke kingdom fungi ya. Dia masuk di kingdom lain. Karena jumlahnya yang cukup besar ya. Dan sifatnya pun juga beraneka ragam. Sehingga jamur ini dibuatkan kingdom baru yaitu kingdom fungi ya. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui ya
apa itu cendawan ya, dimana judul pada pertemuan ke-9 pada pagi hari ini yaitu mengetahui fungi atau biasa juga disebut dengan jamur atau biasa juga dikenal dengan cendawan ya. Perbedaan di antara ketiga kata ini, fungi, jamur, dan cendawan ini sebenarnya sama ya. Tapi cendawan dan fungi ini sering digunakan untuk menyebut jamur atau fungi yang bisa dimakan atau dikonsumsi ya. Sedangkan istilah cendawan ini sering digunakan untuk menyebut jamur yang tidak dapat dimakan atau beracun ya. Atau cendawan ini sering juga disebut pada jenis jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman ya. Kemudian terlebih dahulu kita perlu mengetahui ya apa itu cendawan ya. Dimana cendawan, jamur atau fungi ini merupakan organisme eukariotik ya. Dia bersifat heterotrofik. Heterotrofik ini atau heterotrof ini artinya makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dalam rantai makanan ya, dan hanya memperoleh makanan bergantung pada yang lain atau inangnya. Sebagian besar makhluk heterotrof adalah parasit ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang bermanfaat. Berbeda dengan tanaman, tanaman itu bersifat autotrof yang dapat membuat makanan sendiri. Tetapi untuk cendawan, jamur atau fungi ini, dia bersifat heterotrof yang mengambil makanan dari inangnya ya. Kemudian cendawan ini juga berbeda dengan tumbuhan, di mana tumbuhan itu memiliki klorofil sedangkan cendawan tidak memiliki klorofil ya. Kemudian mengambil nutrisi dengan cara absorpsi. Kemudian cendawan juga berspora dan umumnya bereproduksi seksual dan aseksual ya. Masih ingat ya pelajaran atau materi pada materi-materi sebelumnya mengenai pembagian kingdom ya, dimana ada pengklasifikasian kingdom hingga mencapai atau terdapat 5 kingdom ya, dimana ada kingdom plantae, kingdom animalia, kingdom fungi, protista, dan kingdom monera ya. Dimana fungi ini atau jamur atau cendawan ini masuk di salah satu kingdom ya, yaitu kingdom fungi. Baik, sekarang kita masuk di definisi dari cendawan ya. Cendawan itu merupakan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi ya, dengan ciri tidak memiliki klorofil ya, berbeda dengan tumbuhan, di mana tumbuhan dia memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk mengambil atau mendapatkan sumber energi ya untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk cendawan dia tidak memiliki klorofil sehingga cendawan membutuhkan zat organik untuk bertahan hidup ya. Adapun proses memperoleh zat organik untuk bertahan hidup bagi cendawan ada 2 sifat ya. Ada cendawan yang bersifat saprofit dan ada juga cendawan yang bersifat parasit ya. Dimana cendawan yang bersifat saprofit dia menumpang hidup pada makhluk hidup lain, tetapi pada sisa makhluk hidup tersebut ya. Misalnya
cendawan saprofit, tanaman anggrek yang hidup menumpang pada sisa batang lapuk pada tanaman anggrek tersebut ya. Di sini batang lapuk yang terdapat pada tanaman anggrek ini sudah tidak digunakan ya oleh tanaman anggrek, tetapi dibutuhkan oleh cendawan yang bersifat saprofit ini untuk memperoleh zat organik untuk bertahan hidup ya. Sehingga keberadaan dari cendawan saprofit ini tidak merugikan bagi tanaman anggrek tersebut ya. Karena cendawan saprofit hanya mengambil sisa-sisa dari batang anggrek yang lapuk. Berbeda dengan cendawan yang bersifat parasit ya. Parasit juga terbagi dua, ada parasit obligat dan ada juga parasit fakultatif. Untuk cendawan yang bersifat parasit, dia menumpang pada makhluk hidup lain dan merugikan makhluk hidup yang menjadi inangnya ya. Misalnya benalu pada tumbuhan inang, di mana akar benalu ini yang merupakan parasit menusuk sampai jaringan pengangkut pada tumbuhan inang ya. Otomatis proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman inang yang ditempati oleh oleh benalu tersebut akan terganggu ya, karena akar benalu ini menusuk sampai jaringan pengangkut yang mengangkut seperti unsur hara, air, hasil fotosintesis ya yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman ya, sehingga para cendawan yang bersifat parasit ini cenderung merugikan untuk tumbuhan ya. Kemudian ada juga parasit terbagi menjadi dua, ada parasit obligat dan ada juga parasit fakultatif ya. Untuk parasit obligat adalah jenis parasit yang harus menginfeksi makhluk hidup atau tumbuhan yang lain untuk melakukan daur hidupnya ya. Dimana bila parasit obligat tidak dapat memperoleh inang, maka ia akan gagal bereproduksi ya. Sebaliknya untuk parasit fakultatif yang dapat bertindak sebagai parasit ya, tetapi tapi siklus hidupnya tidak bergantung pada inangnya ya. Sehingga untuk parasit obligat ini sering juga dinamakan atau disebut sebagai parasit sejati ya, karena keberadaan dari parasit obligat ini yang menginfeksi makhluk hidup lain atau tumbuhan yang lain, di mana parasit ini dapat tidak dapat memperoleh inang ya. Jika parasit ini tidak dapat memperoleh inang, ia akan gagal melakukan reproduksi atau melanjutkan siklus hidupnya ya. Berbeda dengan parasit fakultatif. Kemudian ada juga cendawan yang bersifat sebagai patogen, di mana arti dari patogen ini merupakan parasit yang mampu menimbulkan penyakit pada tanaman inangnya ya. Jadi jamur atau fungi yang dapat atau yang mampu menimbulkan penyakit pada tanaman biasa juga disebut dengan patogen ya. Baik, selanjutnya kita masuk di struktur umum dari fungi, jamur atau cendawan ya. Di mana struktur umum dari fungi terdiri dari dua bagian. Bagian atas atau bagian tubuh dari cendawan biasa juga disebut dengan badan buah. Kemudian bagian bawah struktur fungi ini biasa juga disebut dengan miselium ya. Dimana kita lihat ya satu persatu bagian-bagian dari struktur fungi, jamur atau cendawan ya. Dimana struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik
yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin ya. Dimana uniknya zat kitin yang terdapat pada jamur ini mirip dengan zat kitin pada kerangka luar arthropoda ya, seperti misalnya kepiting. Dimana zat kitin ini tersusun atas polisakarida yang sifatnya kuat dan fleksibel ya. Kemudian terdapat juga bagian struktur jamur, cendawan atau fungi ini yang disebut dengan hifa, di mana hifa merupakan benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur ya. Kemudian ada juga yang dinamakan miselium. Miselium ini merupakan hifa pada jamur atau fungi yang bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan ya. Kita bisa lihat ya pada gambar. Kemudian miselium akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti contohnya pada jamur merang ya, pada contoh di slide ini. Kemudian selain itu, hifa pada jamur atau fungi juga memiliki pembatas atau sekat antar sel yang disebut dengan septa ya. Kemudian septa pada jamur atau fungi ini memiliki por yang cukup besar sehingga organel sel dapat mengalir dari sel ke sel yang lainnya. Kemudian pada beberapa jenis jamur, hifa tidak memiliki sekat yang disebut dengan hifa asepta ya. Hifa ini merupakan massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus ya, yang disebut dengan hifa senositik. Kemudian adapun hifa yang bercabang-cabang dan membentuk miselium memungkinkan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Jadi peranan hifa ini mirip dengan peranan dari akar tanaman ya, di mana hifa ini yang berperan untuk melakukan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur atau fungi ya. Kemudian jamur yang sifatnya parasitisme memiliki hifa yang termodifikasi ya, yang dinamakan dengan Haustorium ya. Kemudian Haustorium ini memiliki ujung yang fungsinya menembus jaringan inang dan mengabsorpsi nutrisi dari inang ya. Jadi untuk jamur yang bersifat parasitisme berbeda di bagian hifanya ya, dibandingkan dengan jamur yang bukan parasitisme ya, dimana jamur parasitisme ini dia hifanya termodifikasi untuk menembus jaringan inang dan mengabsorpsi nutrisi dari inang tersebut. Adapun hifa pada sebagian miselium berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Miselium ini dinamakan dengan miselium generatif ya. Kemudian terdapat juga bagian-bagian fungi atau jamur yang lain, ada tudung ya, kemudian ada cincin atau anulus, kemudian ada strip atau tangkai buah dari jamur ya. Selanjutnya kita masuk di cara memperoleh makanan, di mana untuk fungi atau jamur atau cendawan ini cara memperoleh makanannya dengan cara heterotrof absorptif ya. Dimana pada slide sebelumnya kita telah mengetahui bersama ya bahwa arti dari heterotrof ini yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri ya. Kemudian absorptif ini adalah di mana fungi atau jamur atau cendawan ini melakukan penyerapan nutrisi untuk memperoleh makanan dari inangnya ya. Dan proses penyerapan nutrisi pada tanaman ini juga bersifat dua, ada yang merugikan dan ada yang tidak dirugikan oleh inang ya. Dimana yang
pada slide sebelumnya kita telah membahas tadi cara penyerapannya itu ada saprofit yang mengambil sisa-sisa atau bagian-bagian tubuh tanaman yang tidak diperlukan lagi oleh tanaman tetapi digunakan oleh cendawan untuk memperoleh nutrisi. Dan parasit di mana bagian-bagian tanaman tersebut masih dibutuhkan oleh tanaman dan mengganggu metabolisme serta proses pertumbuhan tanaman inang ya dengan keberadaan cendawan tersebut. Kemudian berbeda dengan hewan dan tumbuhan, di mana hewan proses memperoleh makanannya dengan cara heterotrof, fagotropik, atau dia menyerang atau memperoleh makanan dengan memangsa hewan lain ya. Sedangkan tanaman dia cara memperoleh makanannya itu autotrof ya, berbeda dengan cendawan di mana tanaman dia mampu membuat makanannya sendiri ya melalui proses fotosintesis. Kemudian cendawan juga biasa juga disebut dengan heterotrof, chemoorganotrop ya, di mana maksud dari kata ini yaitu organisme yang tidak mampu mensintesa karbohidrat dari sumber anorganik ya dan memerlukan bahan organik yang sudah ada dari organisme lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk di proses persebaran fungi cendawan atau jamur ya, di mana proses persebaran ini terjadi karena beberapa peranan dari agen penyebar patogen ya. Yang pertama bisa melalui air ya, di mana dengan air yang mengalir dapat menyebarkan tanah yang mengandung patogen jamur atau fungi sehingga seluruh kebun atau di kebun yang berdekatan dapat terkontaminasi ya. Kemudian selain air bisa juga melalui hujan ya, di mana percikan air hujan pada bagian tanaman yang mengandung spora dapat menyebarkan spora ke bagian tanaman sebelah atasnya atau ke tanaman yang berada di sebelahnya ya. Kemudian proses persebaran yang lain juga bisa melalui angin ya, di mana angin memegang peranan penting dalam menyebarkan spora dari satu tanaman ke tanaman lain atau dari satu daerah ke daerah lain ya. Banyak patogen yang mempertahankan diri di tempat-tempat terpencil dan dengan bantuan angin dapat menginfeksi pertanaman secara luas di tempat lain ya. Sehingga angin juga mempunyai peluang untuk menyebarkan patogen ya. Kemudian benih atau biji ya, di mana biji yang dipakai untuk benih dapat mengandung patogen dan dapat terbawa ke tempat jauh ya. Bisa juga apabila suatu benih yang sudah terkena jamur atau cendawan yang menyebabkan penyakit pada tanaman, kemudian biji atau benih tersebut ditanam, maka tentu saja akan menghasilkan tanaman yang bergejala penyakit ya. Kemudian bisa juga melalui serangga ya, di mana serangga merupakan hama bagi tanaman tapi juga dapat sekaligus menjadi vektor bagi cendawan patogen yang kebetulan menyerang tanaman yang sama dan disebarkan ke tempat lain ya. Kemudian ada juga peranan manusia ya, di mana manusia dengan tidak sadar dapat menyebarkan bagian cendawan yang patogenik dari satu tanaman ke tanaman lain dengan alat-alat pertanian atau benih tanaman yang terinfeksi ya. Selanjutnya kita masuk di gejala umum tanaman yang terserang cendawan ya. Gejala umum ini bisa terlihat pada beberapa bagian tanaman ya,
baik itu pada daunnya, kemudian pada batangnya, pada buahnya, atau pada keseluruhan tanaman, ya. Dimana gejala umum yang pertama itu terdapat pembusukan kering, diawali dengan bercak berupa lingkaran kekuningan, lalu menjadi coklat muda atau coklat tua. Gejala umum ini sering terlihat ya pada bagian daun tanaman, dimana awalnya terdapat bercak kekuningan ya, tapi lama-kelamaan bercak tersebut menjadi berwarna coklat muda atau menjadi coklat tua. Kemudian pada daun, pada bagian tanaman yang terserang bercak akan mengering, robek, dan mati ya. Di sini juga salah satu gejala umum yang sering terjadi pada bagian tanaman, khususnya pada daun ya. Kemudian pada batang berwarna hitam lembab dan mengeluarkan getah coklat dari kulit batang tersebut ya. Ini merupakan salah satu ya gejala umum tanaman yang terserang cendawan. Ada juga tanaman yang terserang cendawan pada batangnya dia berwarna hitam lembab dan tidak mengeluarkan getah coklat dari kulit batangnya ya. Biasa juga disebut dengan gejala kering ya. Kemudian pada buah, di mana buah di pohon akan cepat masak ya dengan kulitnya berwarna kuning, tetapi pada saat buah tersebut dibelah maka isi buahnya busuk ya. Kemudian buah yang mengalami pembusukan kering, kulitnya menjadi cekung dan berbelah-belah. Selanjutnya pada daun, ranting, batang terdapat tepung berwarna putih atau biasa juga disebut dengan middle power atau tepung tersebut juga ada berwarna bercak hitam ya. Jadi gejala umum ini merupakan gejala yang terjadi pada tanaman yang terserang cendawan ya. Masih banyak gejala-gejala lain ya yang bisa kita kategorikan bahwa tanaman tersebut terserang oleh patogen yaitu cendawan. Gejala umum ini merupakan gejala yang tujuannya agar kita mampu mendiagnosa awal suatu tanaman tersebut terserang patogen jenis cendawan misalnya ya. Tapi untuk melihat apakah tanaman tersebut memang betul-betul diserang oleh patogen jenis cendawan, maka diperlukan lagi penelitian yang lebih lanjut ya. Gejala umum ini hanya kita lihat secara sekilas ya pada tanaman ya. Tapi gejala umum ini bukan satu-satunya cara untuk mendiagnosa suatu tanaman tersebut terserang oleh patogen cendawan ya. Baik, selanjutnya kita masuk di siklus hidup dari jamur atau fungi atau cendawan ya. Siklus hidupnya ada dua macam ya. Yang pertama itu ada fase vegetatif atau biasa juga disebut dengan aseksual. Dan yang kedua itu ada fase generatif atau reproduksi atau biasa juga disebut dengan seksual. Dimana jamur atau fungi ini berkembang biak dengan spora ya, yang spora ini dihasilkan secara aseksual atau seksual. Hifa yang khusus sebagai penghasil spora menghasilkan spora haploid atau kromosom yang tidak berpasangan.
Jika kondisi lingkungan yang memungkinkan, jamur menghasilkan banyak spora secara aseksual. Adapun spora ini terbawa oleh angin atau air ya, kemudian mendarat di tempat yang lembab dan akhirnya berkecambah. Miselium membentuk suatu badan penghasil spora yang bersifat haploid ya. Pada slide ini memperlihatkan ya siklus hidup jamur atau fungi ini secara umum. Di mana reproduksi jamur atau fungi secara seksual terjadi ketika ada perubahan lingkungan. Ada dua tahapan reproduksi seksual, yaitu ada dinamakan dengan plasmogami dan karyogami. Plasmogami adalah penyatuan sitoplasma dua miselia yang berdekatan. Plasmogami akan menghasilkan suatu tahap dikaryotik ya, karena nukleus haploid dari masing-masing induk membentuk pasangan tetapi tidak menyatu. Adapun yang dinamakan dengan karyogami adalah penyatuan dua inti haploid menghasilkan inti diploid atau kromosom berpasang-pasangan ya. Sel diploid mengalami pembelahan meiosis langsung. Siklus hidup pada sebagian besar jamur meliputi 3 fase ya, yaitu haploid ya, kemudian dikaryotik dan diploid. Perkembangan secara seksual merupakan salah satu ciri yang dijadikan untuk mengklasifikasikan jamur atau fungi ya. Baik, selanjutnya kita masuk di klasifikasi fungi atau jamur atau cendawan ya. Dimana jamur dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri spora yang dihasilkan dan bentuk tubuh buah yang terbentuk pada fase reproduktif atau fase seksual ya. Ada dua jenis jamur ya. Ada yang dinamakan jamur sempurna, ada juga yang dikatakan jamur tidak sempurna. Kapan jamur tersebut dikatakan jamur sempurna ya? Jamur tersebut dikatakan jamur sempurna apabila telah jelas menunjukkan tingkat fase seksualnya ya. Sedangkan pada jamur yang tidak sempurna dia belum jelas tingkat fase seksualnya ya. Awal mulanya jamur itu dikelompokkan menjadi 4 filum ya. Ada filum Picomycota, Ascomycota, Basidiomycota dan Deuteromycota ya. Tetapi terjadi perkembangan sistem klasifikasi yang baru yang membagi jamur menjadi 6 filum ya. Yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Glomeromycota dan Chytridiomycota ya. Kita akan membahas satu persatu dari filum jamur ini ya. Baik, pertama-tama kita masuk di filum Zygomycota ya. Dimana Zygomycota ini banyak ditemukan di tanah lembab yang kaya bahan organik ya. Sebagian besar hidup Zygomycota ini dia bersifat sebagai saprofit ya. Dan yang lainnya merupakan parasit baik itu pada tumbuhan, hewan maupun pada manusia. Dia ini bersifat multiseluler ya. Kemudian hifanya bersifat xenosit, yaitu tidak bersepta dengan inti haploid ya. Atau hifanya tidak bersekat.
di mana hifa tersebut berfungsi sebagai penyerap makanan atau rhizoid dan sebagai penghubung atau stolon. Di mana zygomicota ini berkembang biak dengan cara aseksual ya, dengan membentuk spora tak berflagela. Kemudian tubuh buah dari zygomicota ini disebut dengan ascocarp ya. Adapun contoh yang termasuk dalam filum zygomicota yang merugikan ya, seperti contohnya Basidiobulus rhananum yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian yang menguntungkan ada Rhizopus stolonifera yang terdapat pada ragi tempe ya. Kemudian Rhizopus oryzae yang terdapat pada ragi tape ya. Jadi zygomicota ini terdapat dua peranan di dalamnya ya, ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Baik, selanjutnya kita masuk di filum Ascomycota ya. Saat ini filum Ascomycota dikenal sekitar 15.000 spesies Ascomycota ya. Ascomycota ini dia sebagian besar multiseluler ya. Kemudian jamur ini hifanya kecil, memanjang, dan hifanya bersekat. Kemudian pada Ascomycota ini terdapat badan buah yang disebut dengan ascocarp. Dan peranan Ascomycota ini ada yang bertindak sebagai saprofit maupun parasit ya. Beberapa contoh Ascomycota seperti yang merugikan contohnya Aspergillus flavus yang menghasilkan alpha-toksin. Kemudian ada Penicillium glaumus yang menyerang pada buah jeruk. Kemudian contoh yang menguntungkan itu ada Penicillium notatum ya yang menghasilkan antibiotik penicillin. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae untuk membuat bir, anggur, roti ya. Baik, selanjutnya kita masuk di filum Basidiomycota ya. Di mana Basidiomycota ini kebanyakan multiseluler, ada juga yang uniseluler ya. Kemudian hifanya ini bersekat dan juga dapat bertindak sebagai saprofit maupun parasit ya. Filum Basidiomycota ini merupakan jamur yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagian besar itu termasuk ke dalam filum Basidiomycota. Di mana saat ini telah diketahui kurang lebih 12.000 jenis Basidiomycota dan belum ada satupun yang menyebabkan infeksi penyakit pada manusia ya. Yang ditemukan itu hanya yang menginfeksi pada tanaman ya. Contohnya, contoh dari Basidiomycota yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan ada Ustilagomedis yang merupakan parasit pada tanaman jagung. Kemudian ada juga Puccinia graminis yang merupakan parasit pada tanaman Gramineae ya. Kemudian ada pun yang menguntungkan yang termasuk dalam filum Basidiomycota ada Auricularia polytricha atau biasa juga disebut dengan jamur kuping, di mana digunakan sebagai bahan makanan. Ada juga Volvarilla volvacea atau jamur merang yang juga berperan sebagai bahan makanan.
Baik, selanjutnya kita masuk di film Deuteromycota ya. Di mana Deuteromycota ini juga biasa dikenal dengan jamur tidak sempurna ya, karena fase reproduksi seksualnya belum diketahui. Dikenal sekitar 15.000 jamur yang semuanya tidak melakukan reproduksi seksual ya, masuk ke golongan Deuteromycota. Kemudian kebanyakan Deuteromycota ini bersel banyak atau multiseluler ya, yang membentuk hifa tak bersekat. Kemudian sebagian besar juga Deuteromycota ini bertindak sebagai parasit pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contoh yang termasuk dalam film Deuteromycota ada Alternaria, di mana Alternaria ini menyerang pada tanaman kentang. Kemudian ada Fusarium yang menyerang tanaman tomat dan kapas. Baik, selanjutnya kita masuk di film Glomeromycota ya. Glomeromycota merupakan kelompok jamur yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman ya, yaitu dia membentuk Mycorrhiza arbuscula atau biasa juga disingkat dengan MA ya. Nah, apa arti dari Mycorrhiza? Mycorrhiza itu merupakan bentuk jamur yang hidup dan bersimbiosis pada akar tanaman tingkat tinggi ya. Adapun MA atau Mycorrhiza arbuscula juga sering disebut sebagai jamur tanah atau jamur akar ya. Mengapa? Karena MA ini memiliki keunggulan yaitu mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara, terutama unsur hara fosfat ya. Kemudian Mycorrhiza ini bersifat simbiosis mutualisme dengan tanaman, terutama dengan akar tanaman ya, karena dia mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara, dan dia bersifat antagonis terhadap parasit atau yang menyebabkan penyakit pada tanaman ya. Contoh dari Glomeromycota ini ada Glomus, kemudian Acaulospora, Enterospora ya. Jadi Glomeromycota ini sebagian besar dia bersimbiosis dengan tanaman ya. Jadi dia bermanfaat bagi tanaman. Selanjutnya kita masuk di film Chytridiomycota ya, di mana Chytridiomycota ini meliputi sekitar 1.000 spesies ya, yang sering dimasukkan ke dalam kingdom Protista karena menghasilkan zoospora berflagela. Namun demikian, Chytridiomycota ini mempunyai struktur dan cara memperoleh makanan yang menyerupai jamur ya, yang masuk dalam kingdom jamur. Sehingga para ahli biologi menganggap bahwa Chytridiomycota ini sebagai penghubung antara protista dan fungi ya. Kemudian Chytridiomycota ini merupakan jamur yang sederhana ya. Dia kebanyakan atau sebagian besar uniseluler, namun beberapa jenis multiseluler ya. Kemudian dia sebagian besar bersifat saprofit, namun ada yang parasit pada tumbuhan maupun pada hewan ya. Contohnya ada Syncytrium endobioticum yang merupakan patogen pada umbi kentang yang menyebabkan umbi berbintil-bintil ya. Jadi ini salah satu contoh dari film Chytridiomycota. Selanjutnya tugas ya, tugasnya ada satu soal ya. Soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan serta gambarkan masing-masing
minimal satu contoh yang termasuk ke dalam film Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Glomeromycota, dan Chytridiomycota. Ya. Kemudian catatan, tugas ini wajib ditulis tangan ya, dengan menulis nama, NIM, dan kelas. Boleh menggunakan kertas HVS atau bisa juga menggunakan folio bergaris. Kemudian gambarnya digambar sendiri atau secara manual ya, tidak di print. Selanjutnya, tugas yang memiliki kemiripan minimal 60% nilainya akan dikurangi 50 poin. Tugas diupload pada link tugas yang tersedia dalam bentuk dokumen atau PDF pada keterangan video pertemuan 10 mata kuliah mikrobiologi dengan kapasitas ukurannya maksimal 10 MB ya. Kemudian perhatikan waktu pengumpulan tugas karena saya tidak menerima pengumpulan tugas susulan. Batas waktu pengumpulan tugas seperti biasa ya, 4 kali 24 jam setelah tugas diberikan. Baik, itu saja materi pertemuan ke-10 yang membahas mengenai cendawan, fungi, atau jamur ya pada pagi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, baik itu mengenai materi maupun mengenai tugas, bisa didiskusikan di grup WhatsApp atau bisa juga langsung chat pribadi saya ya. Jangan lupa untuk mengisi link absen ya untuk pertemuan ke-10 pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk memperhatikan waktu atau batas pengumpulan tugas ya. Dan siap-siap minggu depan kita akan mengadakan kuis kembali mengenai materi pertemuan 10 ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.